Hmm. Buayaku tersayang. Bagus ya, dasar murid durhaka. Beraninya kamu memanggang bayi buaya kesayanganku ini. Siapa suruh guru setiap hari cuma kasih aku makan sayur? Lihat, aku sampai kurus. Kamu... bocah nakal, kamu mau makan daging kan? Kalau begitu, sekarang kamu turun dari gunung, tagih semua hutang dari perguruan kita. Hutang kulun? Tak bisa diingkari. Guru mau aku turun gunung lagi utang. Benar. Selain menagih hutang, kamu juga harus cari wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Karena hanya dia yang bisa membantumu menyembuhkan racun murni di tubuhmu. Hah? Aduh, bos, silakan masuk. Datang lagi ya, lain kali. Ayo, masuk. Ayo, selamat datang. Namaku Juan. Aku turun gunung untuk menagih utang. Ini semua adalah pengutangku. Para pengutang ini ada bos bisnis, orang-orang terkenal, dan juga para panglima perang. Guruku bilang, asal aku selesai tagih utang, aku bisa harumkan nama leluhur dan jadi kaya raya. Guruku itu hebat sekali. Siapapun di dunia ini pasti akan segan padanya. Aduh, Kak. Bos, silakan masuk. Semoga menyenangkan ya. Ayo, masuk. Jadi, demi menghormati guruku, bisa nggak kasih aku diskon? Wanita di pemandian ini banyak sekali. Pasti ketemu wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Selamat datang, Tuan. Nomor 88 siap melayani. Halo. Kak Rima? Juan? Ternyata beneran kamu. Kak Rima, kenapa kamu kerja di sini? Nggak usah bahas itu dulu. Aku layani kamu dulu. Hah? Sejak kamu pergi ke gunung di umur 8 tahun, kita nggak pernah bertemu lagi. Juan. Sudah besar. Janganlah, sini kamu. Suamiku. Kak Tegar, ini istriku. Jadi bagaimana? Kak Tegar puas nggak? Lumayan. Bagus. Suamiku. Dia siapa? Kuserahkan kamu ke Kak Tegar. Mulai hari ini, kamu adalah wanitanya Kak Tegar. Apa? Cantik. Jangan mendekat. Sini, biar kakak cium. Bos, Kak Tegar. Kamu sentuh bos, kubaca kamu. Kukira di gunung banyak binatang. Gak kusangka di kota juga ada sebanyak ini. Kamu, siapa kamu? Bajingan. Kamu gak kenal aku lagi. Kamu Juan. Hebat ya kamu Juan. Aku laporin kamu ke polisi. Kaki sialan. Cepat bergerak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kalau kamu suka wanita ini, aku serahkan dia padamu. Serahkan? Hanya butuh 200 tile saja. Dia akan jadi milikmu. Dasar bajingan. Tegas sekali kamu padaku. Baik, aku bayar. Sisanya akan kuberikan nanti. Cepat pergi. Ingat ya, kamu masih utang 198 tile. Karima, apa yang terjadi? Bajingan itu. Sejak kecanduan judi, dia memaksaku bekerja di sini. Kalau aku nggak mau, dia akan pukul dan maki aku. Karima, selama ada aku, nggak ada yang bisa lukai kamu. Karima, kita kerjakan urusan penting dulu.
Urusan penting. Iya, Ah, Juan, kalau gitu kamu harus pelan-pelan. Juan, kamu sedang apa? di kitab kehidupan banyak yang berutang. Aku ingat di kota senja ada satu orang. Bos kota air, Yeseng, Panglima Perang Kota Bunga, Sony, Rolin dari Kota Timur. Semua nama ini terdengar familiar. Ketemu. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Jika suatu hari nanti penagih hutang datang ke klan Bone, kalian harus bersujud 9 kali. Yang pria menjadi pelayan, yang wanita jadi budak. Nggak boleh membangkang. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ayah! Ibu, kakek ngomong apa sebelum meninggal? Penagih hutang apa? Pria jadi pelayan wanita jadi budak apa? Gak usah pedulikan omongannya. Begitu dia mati, ayahmu akan jadi kepala klan Bone. Wahai para leluhur klan Bone, Tuan Jose, gawat. Di luar ada seorang pemuda. Dia mau tagih utang klan Bone. kamu bilang apa? Menagih utang. Hutang kulun. Dewa iblis pun tak berani ingkar. Di mana peminjam kehidupan klan Bone? Dia bilang apa? Peminjam kehidupan apa? Apa klan Bone punya utang? Datang tagih utang satu pemakaman, ini keterlaluan sekali. Benar. Bocah kurang ajar dari mana kamu? Beraninya buat owner di klan Bone. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang, batas waktunya telah tiba. Aku datang untuk menagihnya. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang batas waktunya telah tiba. Aku datang menagihnya. Tuan Joan pinjam nyawa 60 tahun. Kudengar klan Bone dibantu orang hebat. Sepertinya itu benar. Dia adalah menagih hutang. Dia datang menagih hutang. Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa sudah datang. Dewa yang terhormat, klan Bone terancam musnah. Mohon Dewa selamatkan kami demi kelangsungan klan Bone. Mohon Dewa selamatkan kami. Tanda tangani kitab kehidupan ini. Aku akan berikan klan Bone perpanjangan hidup selama 60 tahun. Tapi mulai sekarang, nyawa seluruh anggota klan Bone adalah milikku. Kamu bersedia? Asal bisa selamatkan kami, apapun yang Dewa perintahkan, akan kami turuti. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Ingat baik-baik, sekali kamu melanggar perjanjian, klan Bone akan musnah selamanya. Ya, kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Klan Bone beri hormat pada penagih hutang. Ini. Kenapa dia? Dasar tua bangka tak punya pendirian. Memalukan klan Bone kita. Klan Bone terkaya di kota Senja. Mana mungkin kami punya utang. Hari ini peringatan wafatnya Tuan Joan. Bocah kurang ajar. Kalau bicara omong kosong lagi, akan kusir kamu dari sini. Klan Bone berniat mengingkari utang. Hah? Apa kamu gak paham? Percaya atau enggak, aku habisi nyawa rendahanmu. Nyawa rendahan? Miguel, kamu kenapa? Jangan takutin ibu. Miguel! Kamu apakan adikku? Bukannya dia suka anjing. Biarkan dia gonggong 10 menit. Kamu? Tuan. Iya. Penagih hutang. Anda benar.
Katakan saja apa permintaan Anda, klan Bone pasti akan memenuhinya. Tuan, penagih utang Kulun sudah datang. Dulu Tuan Joan pernah berpesan, jika penagih utang datang, klan Bone harus bersujud 9 kali. Nggak boleh membantah. Kalau enggak, klan Bone akan celaka. Tua bangka, kamu sudah pikun ya? Malah membela orang luar. Ini parah sekali. Tuan, saya nggak bermaksud begitu. 60 tahun lalu, Tuan Joan pernah... Jangankan 60 tahun, bahkan 6 hari pun, apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang ini, aku yang jadi kepala klan Bone. Kamu ini anak berandal dari mana? Jangan kira dengan sedikit trik sulap bisa menipuku. Kamu manfaatin kematian ayahku dengan datang ke sini untuk berakting. Tujuannya hanya untuk meminta uang saja. Aku ini orang yang berjiwa besar. Nggak akan perhitungan denganmu. Cepat ambil dan pergi. Anggap saja pemberian dariku. Ambil uangnya dan cepat pergi. 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 Orang-orang di bawah gunung ini memang harus diberi pelajaran. Ayah, suamiku. Ayah. Tuan Penagih, mohon tenang. Kami nggak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tuan Penagih, 60 tahun lalu selamatkan klan Bone. Utang ini harus dibayar. Akhirnya ada yang sadar juga. Yang ku minta nggak banyak. Cuma... Gak boleh. Suamiku, kita baru saja memegang klan Bone. Kalau kita ditipu penipu ini dan tersebar, kita akan ditertawakan satu kota senja. Tapi Bu, orang ini auranya luar biasa. Kelihatannya nggak seperti penipu. Jolien, Kak Jolien, kita gak bisa hanya nilai dari luarnya. Saat seperti ini, kamu jangan sampai lengah. Benar. Orang rendahan begini sering kulihat. Penuh dengan niat jahat. Gak salah, gak boleh dibiarkan. Benar. Nggak boleh dibiarkan. Pengawal! Tangkap orang yang sok misterius ini! Tangkap dia! Sudah apa pengawalnya? Serang! Serang! Diam! Mundur! Aku beri kalian kesempatan terakhir. kamu ini bicara omong kosong apa? Tuan, peringatan nggak akan datang 3 kali. Ini adalah peringatan dari Tuan Penagih. Jika menyinggung lagi, klan Bone pasti akan musnah selamanya. Suamiku, ayah, suamiku. Kakek pernah bilang, lampu abadi melambangkan nasib klan Bone, lampu hidup, lampu padam klan binasa. Mungkin dia beneran penagih utang. Ayah gak boleh menyerah. Ini cuma trik murahan, cuma tahayul. Miguel, kamu sudah bisa bicara. Tuan Jose, Kak Jolien, mungkin benar. Orang ini sepertinya bukan penipu. Aku barusan lihat jam tanganku. Tuan Miguel gonggong tepat selama 10 menit. Katanya. Tadi aku dihipnotis. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu bocah ini. Apa sih? Hipnotis. Itu trik murahan dari Jepara. Bisa mengontrol gerak dari orang lain. Aku sering lihat waktu belajar di luar. Soal yang lainnya, pasti dia sudah atur sebelumnya. Aku jamin, dia pasti penipu. Aku jamin, dia pasti penipu. Klan Kulun setara dengan langit. Tak boleh dihina manusia. Kalau kamu bicara lagi, pasti mati. Semuanya lihat, penipu ini sudah panik. Beraninya kamu mengutuk Tuan Miguel. Gak ngaca, dasar gak tahu diri. Kayudi benar. Cuma penipu rendahan. Berani sok dan datang ke klan Bone. Tadi katanya klan Kulun apaan? Pasti mati apaan? Bagus.
Kalau hebat, buat aku mati sekarang. Kenapa kita belum mati? Ya. Ayah, hari ini pemakaman kakek. Nggak baik mencari masalah. Kita suruh dia pergi saja. Aduh, Jolien. Kenapa kamu bela orang rendahan ini? Aku... Ayahmu baru saja jadi kepala klan. Siapapun gak bisa remehin wibawaku. Kalau mau, salahkan dia yang cari mati sendiri. Tuan Jose benar. Anak ini cuma bawa buku usang berani berulah di klan Bone. Dia ini memang cari mati. Kitab kehidupan namanya cukup meyakinkan. Nanti saat aku menghabisimu, apa kamu masih bisa sesombong ini? Pengawal, habisi dia. Gawat. Klan Bone kali ini beneran serius. Siapa suruh dia cari masalah? Ini semua salahnya sendiri. Tuan Jose, suruh mereka berhenti. Jangan musuhi Tuan Penagih. Klan Bone ingkari janji, utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa. Selamat datang. Namaku Juan. Aku turun gunung untuk menagih utang. Ini semua adalah pengutangku. Para pengutang ini ada bos bisnis, orang-orang terkenal, dan juga para panglima perang. Guruku bilang, asal aku selesai tagih utang, aku bisa harumkan nama leluhur dan jadi kaya raya. Guruku itu hebat sekali. Siapapun di dunia ini pasti akan segan padanya. Aduh kak, bos, silakan masuk. Semoga menyenangkan ya. Ayo masuk. Jadi, demi menghormati guruku, bisa nggak kasih aku diskon? Hah? Wanita di pemandian ini banyak sekali. Pasti ketemu wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Selamat datang Tuan. Nomor 88 siap melayani. Halo. Kak Rima? Juan? Ternyata beneran kamu. Kak Rima, kenapa kamu kerja di sini? Nggak usah bahas itu dulu. Aku layani kamu dulu. Hah? Sejak kamu pergi ke gunung di umur 8 tahun, kita nggak pernah bertemu lagi. Juan. Sudah besar. Jangan, sini kamu. Suamiku. Kak Tegar, ini istriku. Jadi bagaimana? Kak Tegar puas nggak? Lumayan. Lumayan. Bagus. Suamiku. Dia siapa? Kuserahkan kamu ke Kak Tegar. Mulai hari ini, kamu adalah wanitanya Kak Tegar. Cantik. Jangan mendekat. Sini, biar kakak cium. Bos, Kak Tegar. kamu sentuh bos. Kubaca kamu. Kukira di gunung banyak binatang. Gak kusangka di kota juga ada sebanyak ini. Kamu, siapa kamu? Bajingan. Kamu gak kenal aku lagi. Kamu Juan. Hebat ya kamu Juan. Aku laporin kamu ke polisi. Kaki sialan. Cepat bergerak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kalau kamu suka wanita ini, aku serahkan dia padamu. Serahkan? Hanya butuh 200 tile saja. Dia akan jadi milikmu. Dasar bajingan. Tegas sekali kamu padaku. Baik, aku bayar.
Sisanya akan kuberikan nanti. Cepat pergi. Ingat ya, kamu masih utang 198 tael. Karima, apa yang terjadi? Bajingan itu. Sejak kecanduan judi, dia memaksaku bekerja di sini. Kalau aku nggak mau, dia akan pukul dan maki aku. Karima, selama ada aku, gak ada yang bisa lukai kamu. Karima, kita kerjakan urusan penting dulu. Urusan penting. Iya. Juan, kalau gitu kamu harus pelan-pelan. Juan, kamu sedang apa? Di kitab kehidupan banyak yang berutang. Aku ingat di kota senja ada satu orang. Bos kota air, yes. Panglima perang kota bunga, Sony. Rolin dari kota timur. Semua nama ini terdengar familiar. Ketemu. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Jika suatu hari nanti penagih hutang datang ke klan Bone, kalian harus bersujud 9 kali. Yang pria menjadi pelayan, yang wanita jadi budak. Gak boleh membangkang. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ayah! Ibu, kakek ngomong apa sebelum meninggal? Penagih utang apa? Pria jadi pelayan wanita jadi budak apa? Gak usah pedulikan omongannya. Begitu dia mati, ayahmu akan jadi kepala klan Bone. Wahai para leluhur klan Bone, Tuan Jose, gawat. Di luar ada seorang pemuda. Dia mau tagih utang klan Bone. kamu bilang apa? Menagih utang. Hutang kulun. Dewa iblis pun tak berani ingkar. Di mana peminjam kehidupan klan Bone? Dia bilang apa? Peminjam kehidupan apa? Apa klan Bone punya utang? Datang tagih utang satu makaman, ini keterlaluan sekali. Benar. Bocah kurang ajar dari mana kamu? Beraninya buat owner di klan Bone. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang, batas waktunya telah tiba. Aku datang untuk menagihnya. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang batas waktunya telah tiba. Aku datang menagihnya. Tuan Joan pinjam nyawa 60 tahun. Ku dengar klan Bone dibantu orang hebat. Sepertinya itu benar. Dia adalah penagih hutang. Dia datang menagih hutang. Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa sudah datang. Dewa yang terhormat, klan Bone terancam musnah. Mohon Dewa selamatkan kami demi kelangsungan klan Bone. Mohon Dewa selamatkan kami. Tanda tangani kitab kehidupan ini. Aku akan berikan klan Bone perpanjangan hidup selama 60 tahun. Tapi mulai sekarang, nyawa seluruh anggota klan Bone adalah milikku. Kamu bersedia? Asal bisa selamatkan kami, apapun yang Dewa perintahkan, akan kami turuti. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Ingat baik-baik, sekali kamu melanggar perjanjian, klan Bone akan musnah selamanya. Ya, kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Klan Bone beri hormat pada penagih hutang. Ini. Kenapa dia? Dasar tua bangka tak punya pendirian. Memalukan klan Bone kita. Klan Bone terkaya di kota senja. Mana mungkin kami punya utang. Hari ini peringatan wafatnya Tuan Joan. Bocah kurang ajar.
Kalau bicara omong kosong lagi, akan kusir kamu dari sini. Klan Bone berniat mengingkari utang. Hah? Apa kamu gak paham? Percaya atau enggak, kau habisi nyawa rendahanmu. Nyawa rendahan? Miguel, kamu kenapa? Jangan takutin ibu. Miguel! Kamu apakan adikku? Bukannya dia suka anjing. Biarkan dia gonggong 10 menit. Kamu? Tuan, ya. Penagih hutang, Anda benar. Katakan saja apa permintaan Anda. Klan Bone pasti akan memenuhinya. Tuan, penagih hutang Kulun sudah datang. Dulu Tuan Joan pernah berpesan, jika penagih hutang datang, Klan Bone harus bersujud 9 kali. Gak boleh membantah. Kalau enggak, Klan Bone akan celaka. Tua bangka, kamu sudah pikun ya? Malah membela orang luar. Ini parah sekali. Tuan, saya nggak bermaksud begitu. 60 tahun lalu, Tuan Joan pernah... Jangankan 60 tahun, bahkan 6 hari pun, apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang ini, aku yang jadi kepala klan Bone. Kamu ini anak berandal dari mana? Jangan kira dengan sedikit trik sulap bisa menipuku. Kamu manfaatin kematian ayahku dengan datang ke sini untuk berakting. Tujuannya hanya untuk meminta uang saja. Aku ini orang yang berjiwa besar. Nggak akan perhitungan denganmu. Cepat ambil dan pergi. Anggap saja pemberian dariku. Ambil uangnya dan cepat pergi. Pergi. Orang-orang di bawah gunung ini memang harus diberi pelajaran. Ayah, suamiku. Ayah. Tuan Penagih, mohon tenang. Kami gak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tuan Penagih, 60 tahun lalu selamatkan klan Bone. Utang ini harus dibayar. Akhirnya ada yang sadar juga. Yang ku minta nggak banyak. Cuma... Gak boleh. Suamiku, kita baru saja memegang klan Bone. Kalau kita ditipu penipu ini dan tersebar, kita akan ditertawakan satu kota senja. Tapi Bu, orang ini auranya luar biasa. Kelihatannya nggak seperti penipu. Jolien, Kak Jolien, kita gak bisa hanya nilai dari luarnya. Saat seperti ini, kamu jangan sampai lengah. Benar. Orang rendahan begini sering kulihat. Penuh dengan niat jahat. Gak salah, gak boleh dibiarkan. Benar. Gak boleh dibiarkan. Gak boleh dibiarkan. Pengawal! Tangkap orang yang sok misterius ini. Tangkap dia. Sudah datang pengawalnya. Serang! Serang! Diam! Mundur! Aku beri kalian kesempatan terakhir. kamu ini bicara omong kosong apa? Tuan, peringatan gak akan datang 3 kali. Ini adalah peringatan dari Tuan Penagih. Jika menyinggung lagi, klan Bone pasti akan musnah selamanya. Suamiku, ayah, suamiku. Kakek pernah bilang, lampu abadi melambangkan nasib klan Bone, lampu hidup, lampu padam klan binasa. Mungkin dia beneran penagih utang. Ayah gak boleh menyerah. Ini cuma trik murahan, cuma tahayul. Miguel, kamu sudah bisa bicara. Tuan Jose, Kak Jolien mungkin benar. Orang ini sepertinya bukan penipu. Aku barusan lihat jam tanganku. Tuan Miguel gonggong tepat selama 10 menit. Menit katanya. Tadi aku dihipnotis. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu bocah ini. Apa sih? Hipnotis. Itu trik murahan dari Jepara. Bisa mengontrol gerak dari orang lain. Aku sering lihat waktu belajar di luar. Soal yang lainnya, pasti dia sudah atur sebelumnya. Aku jamin. Ia
pasti penipu. Aku jamin, dia pasti penipu. Klan Kulun setara dengan langit, tak boleh dihina manusia. Kalau kamu bicara lagi, pasti mati. Semuanya lihat, penipu ini sudah panik. Beraninya kamu mengutuk Tuan Miguel. Gak ngaca, dasar gak tahu diri. Kayudi benar. Cuma penipu rendahan. Berani sok dan datang ke klan Bone. Tadi katanya klan Kulun apaan? Pasti mati apaan? Bagus. Kalau hebat, buat aku mati sekarang. Kenapa kita belum mati? Ya. Ayah, hari ini pemakaman kakek. Nggak baik mencari masalah. Kita suruh dia pergi saja. Aduh, Jolien, kenapa kamu bela orang rendahan ini? Aku... Ayahmu baru saja jadi kepala klan. Siapapun gak bisa remehin wibawaku. Kalau mau, salahkan dia yang cari mati sendiri. Tuan Jose benar. Anak ini cuma bawa buku usang berani berulah di klan Bone. Dia ini memang cari mati. Kitab kehidupan namanya cukup meyakinkan. Nanti saat aku menghabisimu, apa kamu masih bisa sesombong ini? Pengawal, habisi dia. Gawat. Klan Bone kali ini beneran serius. Siapa suruh dia cari masalah? Ini semua salahnya sendiri. Tuan Jose, suruh mereka berhenti. Jangan musuhi Tuan penagih. Klan Bone ingkari janji, utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa. Buayaku tersayang. Bagus ya, dasar murid durhaka. Beraninya kamu memanggang bayi buaya kesayanganku ini. Siapa suruh guru setiap hari cuma kasih aku makan sayur? Lihat, aku sampai kurus. Kamu... bocah nakal. Kamu mau makan daging kan? Kalau begitu, sekarang kamu turun dari gunung, tagih semua hutang dari perguruan kita. Hutang Kulun tak bisa diingkari. Guru mau aku turun gunung nagih utang. Benar. Selain menagih hutang, kamu juga harus cari wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Karena hanya dia yang bisa membantumu menyembuhkan racun murni di tubuhmu. Hah? Aduh, bos, silakan masuk. Datang lagi ya, lain kali. Ayo, masuk. Ayo, selamat datang. Namaku Juan. Aku turun gunung untuk menagih utang. Ini semua adalah pengutangku. Para pengutang ini ada bos bisnis, orang-orang terkenal, dan juga para panglima perang. Guruku bilang, asal aku selesai tagih utang, aku bisa harumkan nama leluhur dan jadi kaya raya. Guruku itu hebat sekali. Siapapun di dunia ini pasti akan segan padanya. Aduh, Kak. Bos, silakan masuk. Semoga menyenangkan ya. Ayo, masuk. Jadi, demi menghormati guruku, bisa nggak kasih aku diskon? Wanita di pemandian ini banyak sekali. Pasti ketemu wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Selamat datang, Tuan. Nomor 88 siap melayani. Halo. Kak Rima? Juan? Ternyata beneran kamu. Kak Rima, kenapa kamu kerja di sini? Nggak usah bahas itu dulu. Aku layani kamu dulu. Hah?
Sejak kamu pergi ke gunung di umur 8 tahun, kita nggak pernah bertemu lagi. Juan. Sudah besar. Jangan, sini kamu. Suamiku. Kak Tegar, ini istriku. Jadi bagaimana? Kak Tegar puas nggak? Lumayan. Bagus. Suamiku. Dia siapa? Kuserahkan kamu ke Kak Tegar. Mulai hari ini, kamu adalah wanitanya Kak Tegar. Cantik. Jangan mendekat. Sini, biar kakak cium. Bos, Kak Tegar. Kamu sentuh bos, kubacok kamu. Kukira di gunung banyak binatang. Nggak kusangka di kota juga ada sebanyak ini. Kamu, siapa kamu? Bajingan. Kamu nggak kenal aku lagi. Kamu Juan. Hebat ya kamu Juan. Aku laporin kamu ke polisi. Kaki sialan. Cepat bergerak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kalau kamu suka wanita ini, aku serahkan dia padamu. Serahkan? Hanya butuh 200 tile saja. Dia akan jadi milikmu. Dasar bajingan. Tegas sekali kamu padaku. Baik, aku bayar. Sisanya akan kuberikan nanti. Cepat pergi. Ingat ya, kamu masih utang 198 tile. Karimah, apa yang terjadi? Bajingan itu. Sejak kecanduan judi, dia memaksaku bekerja di sini. Kalau aku nggak mau, dia akan pukul dan maki aku. Karimah, selama ada aku, nggak ada yang bisa lukai kamu. Karimah, kita kerjakan urusan penting dulu. Urusan penting. Iya. Juan, kalau gitu kamu harus pelan-pelan. Juan, kamu sedang apa? Di kitab kehidupan banyak yang berutang. Aku ingat di kota senja ada satu orang. Bos kota air. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Jika suatu hari nanti penagih hutang datang ke klan Bone, kalian harus bersujud 9 kali. Yang pria menjadi pelayan, yang wanita jadi budak. Nggak boleh membangkang. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ayah. Tuan. Ibu, kakek ngomong apa sebelum meninggal? Penagih utang apa? Pria jadi pelayan wanita jadi budak apa? Gak usah pedulikan omongannya. Begitu dia mati, ayahmu akan jadi kepala klan Bone. Wahai para leluhur klan Bone, Tuan Jose, gawat. Di luar ada seorang pemuda. Dia mau tagih utang klan Bone. kamu bilang apa? Menagih utang. Hutang kulun. Dewa iblis pun tak berani ingkar. Di mana peminjam kehidupan klan Bone? Dia bilang apa? Peminjam kehidupan apa? Apa klan Bone punya utang? Datang tagih utang satu makaman, ini keterlaluan sekali. Benar. Bocah kurang ajar dari mana kamu? Beraninya buat owner di klan Bone. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang, batas waktunya telah tiba. Aku datang untuk menagihnya. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang batas waktunya telah tiba. Aku datang menagihnya. Tuan Joan pinjam nyawa 60 tahun. Ku dengar klan Bone dibantu orang hebat. Sepertinya itu benar. Dia adalah penagih utang. Dia datang menagih hutang.
Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa sudah datang. Dewa yang terhormat, klan Bone terancam musnah. Mohon Dewa selamatkan kami demi kelangsungan klan Bone. Mohon Dewa selamatkan kami. Tanda tangani kitab kehidupan ini. Aku akan berikan klan Bone perpanjangan hidup selama 60 tahun. Tapi mulai sekarang, nyawa seluruh anggota klan Bone adalah milikku. Kamu bersedia? Asal bisa selamatkan kami, apapun yang Dewa perintahkan, akan kami turuti. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Ingat baik-baik, sekali kamu melanggar perjanjian, klan Bone akan musnah selamanya. Ya, kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Klan Bone beri hormat pada penagih hutang. Ini. Kenapa dia? Dasar tua bangka tak punya pendirian. Memalukan klan Bone kita. Klan Bone terkaya di kota Senja. Mana mungkin kami punya utang. Hari ini peringatan wafatnya Tuan Joan. Bocah kurang ajar. Kalau bicara omong kosong lagi, akan kusir kamu dari sini. Klan Bone berniat mengingkari utang. Hah? Apa kamu gak paham? Percaya atau enggak, kau habisi nyawa rendahanmu. Nyawa rendahan? Miguel, kamu kenapa? Jangan takutin ibu. Miguel! Kamu apakan adikku? Bukannya dia suka anjing. Biarkan dia gonggong 10 menit. Kamu? Tuan. Iya. Penagih hutang, Anda benar. Katakan saja apa permintaan Anda. Klan Bone pasti akan memenuhinya. Tuan, penagih hutang kulun sudah datang. Dulu Tuan Joan pernah berpesan, jika penagih hutang datang, klan Bone harus bersujud 9 kali. Gak boleh membantah. Kalau enggak, klan Bone akan celaka. Tua bangka, kamu sudah pikun ya? Malah membela orang luar. Ini parah sekali. Tuan, saya nggak bermaksud begitu. 60 tahun lalu, Tuan Joan pernah... Jangankan 60 tahun, bahkan 6 hari pun, apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang ini, aku yang jadi kepala klan Bone. Kamu ini anak berandal dari mana? Jangan kira dengan sedikit trik sulap bisa menipuku. Kamu manfaatin kematian ayahku dengan datang ke sini untuk berakting. Tujuannya hanya untuk meminta uang saja. Aku ini orang yang berjiwa besar. Nggak akan perhitungan denganmu. Cepat ambil dan pergi. Anggap saja pemberian dariku. Ambil uangnya dan cepat pergi. 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 Orang-orang di bawah gunung ini memang harus diberi pelajaran. Ayah, suamiku. Ayah. Tuan penagih, mohon tenang. Kami gak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tuan penagih, 60 tahun lalu selamatkan klan Bone. Utang ini harus dibayar. Akhirnya ada yang sadar juga. Yang ku minta nggak banyak. Cuma... Gak boleh. Suamiku, kita baru saja memegang klan Bone. Kalau kita ditipu penipu ini,
dan tersebar, kita akan ditertawakan satu kota senja. Tapi Bu, orang ini auranya luar biasa. Kelihatannya nggak seperti penipu. Jolien, Kak Jolien, kita gak bisa hanya nilai dari luarnya. Saat seperti ini, kamu jangan sampai lengah. Benar. Orang rendahan begini sering kulihat. Penuh dengan niat jahat. Gak salah, gak boleh dibiarkan. Benar. Gak boleh dibiarkan. Pengawal! Tangkap orang yang sok misterius ini! Tangkap dia! sudah datang pengawalnya. Serang! Serang! Diam! Mundur! Aku beri kalian kesempatan terakhir. Kamu ini bicara omong kosong apa? Tuan, peringatan gak akan datang 3 kali. Ini adalah peringatan dari Tuan Penagih. Jika menyinggung lagi, klan Bone pasti akan musnah selamanya. Suamiku, ayah, suamiku. Kakek pernah bilang, lampu abadi melambangkan nasib klan Bone. Lampu hidup, lampu padam klan binasa. Mungkin dia beneran penagih utang. Ayah gak boleh menyerah. Ini cuma trik murahan. Cuma tahayul. Miguel, kamu sudah bisa bicara. Tuan Jose, Kak Jolien mungkin benar. Orang ini sepertinya bukan penipu. Aku barusan lihat jam tanganku. Tuan Miguel gonggong tepat selama 10 menit. 10 menit katanya. Dia penipu. Tadi aku dihipnotis. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu bocah ini. Apa bersih? Hipnotis. Itu trik murahan dari Jepara. Bisa mengontrol gerak dari orang lain. Aku sering lihat waktu belajar di luar. Soal yang lainnya, pasti dia sudah atur sebelumnya. Aku jamin, dia pasti penipu. Aku jamin, dia pasti penipu. Klan Kulun setara dengan langit, tak boleh dihina manusia. Kalau kamu bicara lagi, pasti mati. Semuanya lihat, penipu ini sudah panik. Beraninya kamu mengutuk Tuan Miguel. Gak ngaca, dasar gak tahu diri. Kayudi benar. Cuma penipu rendahan. Berani sok dan datang ke klan Bone. Tadi katanya klan Kulun apaan? Pasti mati apaan? Bagus. Kalau hebat, buat aku mati sekarang. Kenapa kita belum mati? Ya. Ayah, hari ini pemakaman kakek. Nggak baik mencari masalah. Kita suruh dia pergi saja. Aduh, Jolien. Kenapa kamu bela orang rendahan ini? Aku... Ayahmu baru saja jadi kepala klan. Siapapun gak bisa remehin wibawaku. Kalau mau, salahkan dia yang cari mati sendiri. Tuan Jose benar. Anak ini cuma bawa buku usang berani berulah di klan Bone. Dia ini memang cari mati. Kitab kehidupan namanya cukup meyakinkan. Nanti saat aku menghabisimu, apa kamu masih bisa sesombong ini? Pengawal, habisi dia. Gawat. Klan Bone kali ini beneran serius. Siapa suruh dia cari masalah? Ini semua salahnya sendiri. Tuan Jose, suruh mereka berhenti. Jangan musuhi Tuan Penagih. Klan Bone ingkari janji, utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa. Masih saja bertingkah. Pengawal,
Habisi dia. Kenapa ada gempa? Suamiku, lihat! Hah? Ayah, cepat lihat! Lampu abadi padam! Lampu menyala orangnya hidup, lampu padam orangnya mati. Klan Bone sudah tamat. Yang menyinggung klan Kulun akan disambar petir langit. Astaga, semua pria di klan Bone mati. Klan Bone akan punah. Beneran? Beneran mati tersambar? Enggak, ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Klan Bone sudah tamat, semuanya sudah berakhir. Tuan Joan, di alam baka pun gak bisa tenang. Tuan Jose! Tuan, makam leluhur klan Bone meledak, tulang belulang leluhur. Semuanya berhamburan. Dasar keturunan gak berbakti. Gara-gara kamu, leluhurmu ini mati tanpa punya makam. Akan kubunuh kamu. Suamiku! Cepat singkirkan, singkirkan. Dasar keturunan gak berbakti. Kenapa gak dengarkan perkataanku? Kenapa melawan Tuan Penagih Hutang? Kamu buat klan Bone punah. Ku bunuh kau.